Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai hasil rapat Ketua YARA dan juga anggota UNHCR yang menunjukkan diri siapa mereka ini sebenarnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas juga mengenai adanya 3 orang Rohingya yang dalam keadaan hamil. Ketika anaknya lahir, ini bisa jadi warga Indonesia atau enggak? Karena di sini ada 2 pasal yang mengatur. Itu yang pertama mengenai 3 imigran Rohingya di pengungsian BMA Banda Aceh yang hamil. Jadi di sini diatur dalam undang-undang yang mana belum jelas status kewarganegaraannya anak tersebut jika kelak ia lahir. Di sini, namun menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua yang merupakan WNI hingga anak dari ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonannya kewarganegaraan. Jadi di sini juga ada pasal kedua yang mengatur, yaitu dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mana menurut Undang-Undang 1945 pasal 26 di sini warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya di sini orang Rohingya ini meskipun dari suami istrinya bukan orang Indonesia, tetapi bisa menjadi anaknya ini berkewarganegaraan Indonesia jika mengikuti undang-undang yang kedua ini. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini hasil rapat dari Ketua YARA. Di sini UNHCR menyebut pihaknya pernah membantu warga Aceh yang menjadi pengungsi di Malaysia saat konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, terjadi. Jumlah masyarakat yang mengungsi pada saat itu sekitar 9.000 orang tahun 1998 hingga 2003. Kita semua tahu sejarah yang terjadi di Aceh. Ada data menunjukkan 8.000 hingga 9.000 orang Aceh kemudian mengungsi karena konflik Aceh. Mereka mengungsi ke Malaysia. Di sini Protection Asosiasi UNHCR Muhammad Rabki, di sini kayaknya ada beberapa dari anggota UNHCR yang menjabat sebagai Protection Asosiasi ini. Di sini diskusinya itu ada dalam diskusi yang bertema persoalan pengungsi Rohingya tanggung jawab siapa. Diskusi ini menghadirkan ada 3 narasumber, yaitu Rabki dari anggota UNHCR, kemudian ada dari Ketua YARA, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Saparudin, serta tokoh daya Aceh Ustadz Masrul Aidi. Diskusi itu dihadiri berbagai kalangan. UNHCR di sini menjelaskan, anggota UNHCR yang ada di Indonesia mengatakan dalam diskusi tersebut pengungsi Aceh di Malaysia saat itu berada di bawah perlindungan PBB, yaitu UNHCR. Bahkan saat pemerintah Malaysia berniat memulangkan paksa pengungsi, pihaknya getol yang membela, katanya seperti itu. Maret 2003, ketika pemerintah Malaysia berniat melakukan pemaksaan pulang saudara dari Aceh, yang paling tegas dan aktif melakukan pembelaan itu adalah UNHCR. Ini untuk menjawab siapa kami sebenarnya, itu katanya. Dia lalu berbicara masalah pengungsi yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi di Indonesia sekitar 12.000 orang dan setengahnya disebut berasal dari Afghanistan. Selain itu juga ada pengungsi dari Ethiopia, Ghana, Kuwait, Venezuela, Uganda, Senegal, serta sejumlah negara lainnya. Dia menyayangkan adanya protes yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya ini, katanya. Itulah kira-kira teman-teman ya, pengakuan dari UNHCR. Berarti di sini seakan-akan UNHCR ini adalah garda terdepan yang membela warga Aceh pada masa itu. Nah, selain itu juga ternyata itu ya, mengenai orang Rohingya yang misalnya nanti anaknya ini lahir di Indonesia, kalau misalnya menurut pasal yang pertama tadi belum bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia, tetapi menurut pasal yang kedua, yaitu yang Undang-Undang Nomor 26, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia meskipun kedua orang tuanya ini bukan warga asli Indonesia, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu yang kita sampaikan di video kali ini.